Inilah 5 fakta sains menakjubkan di dalam Al-Quran. Fakta sains tentang alam semesta sudah tercantum dalam Al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari kandungan berupa keterangan atau bukti lain yang menguatkan kebenarannya. Ada begitu banyak ilmu dan hikmah di dalam Al-Quran, namun hingga kini belum seluruhnya terungkap. Berikut ini sebagian kecil fakta sains yang ditemukan dalam Al-Quran, dirangkum dari berbagai sumber. Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan. Dirangkum dari sejumlah sumber, berikut di antaranya inilah 5 fenomena sains yang tercantum di dalam Al-Quran. 1. Asal mula kehidupan. Fakta bahwa makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air, diketahui setelah adanya penemuan mikroskop. Pengetahuan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sejak ratusan tahun yang lalu. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup. Namun Al-Quran membuat pernyataan yang sangat tidak biasa di surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, kami membuat semua makhluk hidup dari air. Akankah mereka tidak percaya? Quran Surat Al-Anbiya 30, dalam ayat ini, disebutkan bahwa air sebagai asal mula semua kehidupan. Semua makhluk hidup terbuat dari sel, dan sel sebagian besar terdiri dari air. 2. Besi diturunkan ke bumi. Besi bukan hal alami bagi bumi dan tidak terbentuk di sini, melainkan turun ke bumi dari luar angkasa. Mungkin terdengar aneh, tapi secara ilmiah ini benar adanya. Para ilmuwan menyebutkan, miliaran tahun yang lalu bumi terjebak oleh meteorit. Meteorit ini membawa besi dari bintang jauh yang meledak. Al-Quran menjelaskan tentang asal-muasal besi dalam surah Al-Hadid ayat 25, yang artinya, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid 25, ayat ini menggunakan kata, diturunkan, untuk merujuk besi. Jelas dari ayat tersebut bahwa besi bukanlah material duniawi, melainkan diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Fakta besi turun ke bumi dari luar angkasa adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan primitif abad ke-7. 3. Perlindungan langit. Sifat pelindung langit ditemukan oleh penelitian ilmiah yang dilakukan pada abad ke-20. Jauh sebelumnya, Al-Quran telah menjelaskan bahwa langit memainkan peran penting dalam melindungi bumi dari sinar matahari yang mematikan. Jika langit tidak ada, maka radiasi matahari akan membunuh semua kehidupan di bumi. Langit juga bertindak seperti selimut yang membungkus bumi, untuk melindungi dari dinginnya ruang angkasa. Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 32, yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Quran Surat Al-Anbiya 32. 4. Perluasan alam semesta. Di zaman ketika ilmu astronomi masih primitif, perluasan alam semesta telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Quran Surat Az-Zariyat 47, fisikawan Stephen Hawking dalam bukunya, A Brief History of Time, menulis, penemuan alam semesta mengembang adalah salah satu revolusi intelektual besar di abad ke-20. Namun Al-Quran menjelaskan tentang perluasan alam semesta bahkan sebelum teleskop ditemukan. 5. Pegunungan. Al-Quran menunjukkan gunung memiliki akar yang dalam dengan menggunakan kata pasak untuk menggambarkannya. Faktanya, pegunungan memang memiliki akar yang dalam, dan kata pasak adalah deskripsi yang akurat untuk menggambarkannya. Hal ini tercantum di dalam surah An-Naba ayat 67, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Quran Surat An-Naba 67. Fakta bahwa pegunungan memiliki tiang yang dalam seperti akar tidak diketahui sampai perkembangan teori lempeng tektonik pada awal abad ke-20. Sebuah buku berjudul Earth, karya ahli geofisika Frank Press, menjelaskan bahwa gunung itu seperti tiang dan terkubur jauh di bawah permukaan bumi.
Contohnya, Gunung Everest yang tingginya kira-kira 9 km di atas tanah, memiliki akar yang lebih dalam, lebih dari 125 km.